Gerakan coblos semua pendukung Anies Baswedan bikin ketar-ketir PKS. Wah, kayak ini gerakan ini mulai berdampak nih, mulai bikin panik Partai Keadilan Sejahtera nih, Positive People. Seperti yang diberitakan oleh tribunnews.com. PKS mau jalin komunikasi ke pendukung Anies buntut munculnya gerakan suara tidak sah. Tribunnews.com Jakarta, pendukung Anies Baswedan mulai mengencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Kami terbuka untuk berkomunikasi dan menjalin silaturahmi dengan siapapun, apalagi para pendukung Mas Anies yang kami sudah berjuang bersama di Pilgub Jakarta sebelumnya atau bahkan saat Pilpres. Kami juga siap berdialog, kami siap duduk bersama, kata Khalid saat dikonfirmasi pada Senin 2 September 2024 kemarin. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Kami yakin demi kemaslahatan dan kebaikan warga Jakarta ke depan, insya Allah semua akan rasional dan mengedepankan kepentingan Jakarta, pungkasnya. Adapun warga Jakarta yang juga pendukung Anies Baswedan melakukan aksi protes di media sosial, mereka tidak menerima parpol, tidak memberikan surat rekomendasi kepada jagoannya di Pilkada Jakarta 2024. Akibatnya mereka pun kini mulai menggelorakan aksi merusak surat suara atau mencoblos semua paslon agar surat suara tidak sah. Nantinya mereka berharap surat suara tidak sah mendapat suara yang lebih banyak dari 3 paslon yang bertanding. Waduh, gimana nih menurut Positive People nih? Perlu dicatatkan ya, dia bilang si Khalid ini juru bicara PKS, kami yakin demi kemaslahatan dan kebaikan warga Jakarta ke depan, insya Allah semua akan rasional dan mengedepankan kepentingan Jakarta. Tunggu dulu, ini demi kemaslahatan dan kebaikan warga Jakarta. Waduh, ini beneran atau demi kebaikan partai PKS nih? Waduh. Ini kan juga jangan deh lagi-lagi sok-sok bawa nama-nama warga, bawa nama-nama rakyat dan lain sebagainya, kan, dimana PKS ini emang bener-bener udah bikin kecewa masa pendukungnya ya, bukan simpatisan ya, bukan kader atau simpatisan PKS, tapi emang pendukung PKS yang di luar itu. Pastinya dengan PKS gabung ke koalisi Kim Plus ini kan tentu membuat banyak orang yang sebelumnya memilih PKS ini siap keluar atau siap lockout atau bahkan yang lebih parah siap menenggelamkan PKS karena mereka ini memilih PKS karena dikiranya PKS ini konsisten di luar pemerintahan, konsisten mengkampanyekan perubahan dan lain sebagainya. Tapi ketika PKS login ke Kim Plus ini tentu mengecewakan. Kemarin kan waktu kampanye PKS sering bilang demi rakyat Indonesia kita ganyang politik dinasti dan lain sebagainya, tapi di akhir-akhir ujung-ujungnya join juga. Jadi kayaknya PKS ini ketar-ketir karena kalau nggak salah gue sempat dengar wawancara juga bahwa Golkar dengan adanya PKS di koalisi Kim Plus bisa menarik masanya Anies Baswedan. Nah, kita lihat apakah masa Anies Baswedan ini masih akan solid hingga pencoblosan di Pilkada Jakarta 2024 ini. Wait and see. Kalau menurut Positive People gimana? Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.